Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya PT Anggela dengan NIM 2001010216, Prodi Manajemen kelas reguler C. Ingin mengerjakan tugas dari Ibu Yuli Nurhayati SEMSI, dan tugasnya adalah posting buku besar dan neraca saldo dan laporan keuangan. Di sini saya akan menjelaskan buku besar, neraca saldo dan laporan keuangan. Dan neraca saldo atau yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan trade balance memiliki pengertian sebagai daftar yang bersifat seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan yang di periode tertentu. Adanya neraca saldo dapat digunakan sebagai faktor agar tidak melakukan kesalahan saat posting atau perpindahan ke kolom debit dan kredit buku. Sedangkan laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan sesuatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, dan komisi. Setelah kita mengetahui pengertian dari posting buku besar dan laporan keuangan, saya akan menunjukkan jurnal yang saya buat. Ini jurnal umumnya, terus buku besar, terus saldo, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan neraca keuangan. Saya akan menjelaskan tentang jurnal umumnya dulu. Saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu supaya paham. Pada tanggal 1 Maret, TN Senjaya mendirikan Delta Mobil dan menyetor uang pribadi ke kas perusahaan sebesar 45 juta. Dan saya sini menulis di jurnal umum kas dan modal Senjaya di debit 1 dan di kredit 1. Dan pada tanggal 4 Maret untuk menambahkan kas perusahaan, saya meminjam uang ke bank ke BCA sebesar 25 juta. Dan di sini saya menuliskan kas hutang. Pada tanggal 9 Maret, Senjaya mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi, jalan-jalan dan liburan keluarga. 9 Maret di sini. Saya menulis prepaid TN Senjaya dan kas sebesar 5 juta di debit 1 dan di kredit 1. Dan pada tanggal 12 Maret, TN Senjaya membeli perlengkapan dari toko Bintang Timur senilai 20 juta rupiah secara kredit dengan rincian sebagai berikut. Saya menulisnya di sini 12 Maret perlengkapan dan perlengkapan hutang usaha 20 juta. Dan 15 Maret dealer Senjaya menerima pendapatan jasa optimal sebesar 15 juta rupiah dari Simut Baru. Kas dan pendapatan 15 juta sama. Terus pada tanggal 17 Maret TN Senjaya membayar sebagian hutang pada toko Bintang Timur sebesar 9.700.000 untuk pembelian kredit pada 12 Maret lalu. Sini saya memberi nama akun utang usaha dan kas. Dan pada tanggal 25 Maret Senjaya membayar gaji dua pegawai dealer sebesar 6.200.000. Di sini saya menuliskan beban gaji dan kasnya.
Pada tanggal 27 Maret, perlengkapan dolar yang sudah terpakai sebesar 8 juta rupiah. Sini saya menulis beban perlengkapan dan perlengkapan 8 juta rupiah. Dan pada tanggal 29 Maret, tagihan pemakaian listrik PLN Dalar Senjaya sebesar 600.000 dan tagihan pemakaian. Dan pada tanggal 30 Maret, Senjaya membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta rupiah sebagai sampai April 2020. Sini saya menuliskan beban sewa dibayar di muka dengan total 15 juta di debit dan di kredit kasnya 15 juta juga. Oke, saya akan menjelaskan posting ke buku besar. Di sini saya akan menjelaskan posting ke buku besar. Tadi saya sudah menjelaskan jurnal umumnya dan sekarang saya mau menjelaskan ke buku besar. Di sini saya menkas TT11 dan ini namanya modal Senjaya, hutang, perlengkapan, level pendapatan, hutang usaha, beban gaji, beban sewa, beban ADM dan sewa dibayar di muka. Kita tinggal memindahkan di sini dan dibayar kita tuliskan di sini. Untuk ini kita untuk kasnya di sini. Terus kita pindahkan dan piutang usaha kita tulis di sini 1 dan di sini cuman ada 1 utang usaha piutang usahanya. Cuman pada tanggal 26 Maret pendapatan jasa. Terus perlengkapannya ada 3. Di sini pada tanggal 6 Maret dan 12 Maret dan 27 Maret. Di sini perlengkapannya emang ada 3 dan kita pindahkan di sini perlengkapannya ada 3 dan beban sewa dibayar di muka ada 2. Di sini kita menuliskan karena tadi sudah dijelaskan pada soal tadi. Di sini ada April saja dan ini dibayar di mukanya. Terus modal Senjaya kita pindah di sini dari jurnal yang pertama. Modal Senjaya kan ada 1. Terus kita pindah ke sini 1. Terus hutang usaha ada 2. Ini sekarang kita lihat ya pada tanggal 12 sama tanggal 17. Di sini emang tertera pada hutang usahanya ada 2, 1 dan 2 di sini. Kita pindahkan ke sini ke buku besar. Terus hutang banknya ada 1. Kita cari di sini utang banknya ada berapa? Ada 1 atau 2 atau 3 dan kita melihat di sini ada 1. Kita tulis posting ke sini hutang bank dan ini juga dan seterusnya. Kita cari di mana terdapat dan kita tuliskan ke buku besar, posting ke buku besar. Dan kita membuat jurnal umum dan buku besar. Kita masuk ke neraca saldo. Sini kita membuatnya di sini. Kasnya, perlengkapan dan modal prepaidnya. Sudah kita salin ke yang tadi ke sini. Terus kita buat drive sini kan harus berurutan dengan angkanya. Sini 1.11. Di sini kita membuat ini. Di sini kita harus berurutan dan menyusun angka di sini dengan tepat dan benar. Kalau nggak betul kita susah menghitungkan dan membedakannya. Neraca saldo ini. Terus kita pindah lagi ke laporan laba rugi atau gitu. Laba ruginya kayak gini. Nama pendapatan, saldo pendapatannya
26 juta rupiah. Dan bebannya tadi itu kan kita pilih di sini, kita salin ke laba rugi. Dan beban-beban tersebut terdapat ada beban perlengkapan, beban gaji, beban listrik, dan beban air PDN, dan beban sewa. Di sini kita menulisnya di sini dikarenakan ini beban atau laba atau rugi. Terus total beban kita tulis di sini di saldo 22.420.000. Di sini kita membuatnya pajak penghasilan, laba bersih, dan pajak LPTN. Terus kita pindah lagi ke laporan perubahan modal. Di sini kita Di sini kita membuat laporan perubahan modal dari modal pertama kita yang dituliskan kita di sini. Modal TEN Senjaya 45 juta, dan kita menuliskan di sini. Mana ya? Di sini. Perubahan modalnya. Ini modal awal yang kita tulis di jurnal umum tadi. Kita pindahkan ke sini, dan laba bersih Pripo Senjaya dan menurunkan modal. Terus kita pindah ke neraca keuangan. Neraca keuangan ini terdiri dari kas, piutang, dan perlengkapan, sewa dibayar di muka, aktiva lancar, dan ini aktiva yang totalnya begini. Kita jumlahkan total ini semuanya, dan ini hasilnya. Kalau totalnya beda, berarti kalau total aktiva dan pasifanya beda, berarti kita salah penghitungannya. Kita bisa menghitungkan kembali. Ada kapan kalau tidak beda. Kalau beda jawabannya, pasti postingan yang kita buat akan salah, dan kita harus mencari jawaban yang benar dan yang sama dengan aktiva pasifa sebagai berikut ini. Dan ini jawabannya pun sama. Di sini saya akan menjelaskan kembali tentang laporan arus kas. Di sini laporan arus kas. Di sini kita membuat arus kas aktiva operasi, penerimaan bangsa, dan arus kas keluar beban admin umum. Nih, sini. Cukup sekian dari saya tentang jurnal yang saya buat dan pengertian yang sudah saya jelaskan. Dan tadi sudah saya terahkan di video yang tadi. Dan sekarang saya mohon maaf kalau ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.